Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdul Aziz dengan NPM 18170410446. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian dengan judul pengaruh massa magnesium oksida, MgO dan alumina Al2O3 dari batu bara, limbah kaleng aluminium, dan air deterjen terhadap karakteristik keramik cordierite dengan rumus kimia Mg2Al4Si5O18. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 3 topik. Yang pertama, pendahuluan, kedua, tujuan pustaka, ketiga, metode penelitian. Masuk ke pendahuluan, di mana penelitian ini dilatar belakangi dengan keramik terbuat dari bahan anorganik seperti tanah liat, fosfat, batu yang dibakar pada suhu tinggi. Keramik sering digunakan sebagai bahan baku untuk berbagai kebutuhan seperti pembuatan keramik sanitasi, keramik lantai, dan keramik dinding. Salah satu jenis keramik yang tahan terhadap suhu tinggi adalah keramik cordierite. Keramik cordierite merupakan keunggulan tahan terhadap suhu tinggi hingga 1040 derajat Celcius. Ketahanan terhadap tekanan serta konduktivitas panas yang rendah sehingga dapat digunakan sebagai bahan refraktori untuk industri pembuatan besi dan baja. Selanjutnya, cordierite tidak tersedia di alam, tapi dapat disintesis dengan mencampurkan bahan-bahan yang mengandung MgO, Al2O3, dan SiO. Di mana pada penelitian sebelumnya telah dilakukan ekstraksi silika dari abu skam padi yaitu oleh Sundirin 2015 dan abu terbang fly ash batubara oleh Agustin Lestari 2013. Fly ash dan batubara dihasilkan dari sisa pembakaran batubara pada PLTU. PLTU Tarahan menghasilkan fly ash sebesar 17,292 ton per tahun, sedangkan bottom ash sebesar 32,114 ton per tahun oleh Aditama et al. 2022. Jika batu emas tidak didaur ulang dan digunakan kembali, maka akan menimbulkan masalah lingkungan yang sangat serius. Pemaparan batu emas juga dapat dijadikan sumber silika untuk menggantikan alumina. Ini berasal dari limbah kaleng. Kandungan kaleng minuman pada umumnya aluminium yang bersifat. Karena sifat aluminium lebih ringan dari baja, tidak beracun, tidak berbau, menghasil panas yang baik, dapat didaur ulang sehingga dapat digunakan sebagai bahan kaleng minuman. Pada penelitian ini, sumber silika yang digunakan berasal dari batu emas batubara, limbah kaleng aluminium, dan air deterjen yang dilakukan oleh Sanjaya 2023. Untuk membuat keramik cordierite, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh massa SiO2, MgO, dan Al2O3 terhadap pembentukan keramik cordierite yang optimal. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana komposisi kimia yang dihasilkan keramik cordierite menggunakan X-ray fluorescence. Yang kedua, bagaimana pembentukan fase kristal cordierite pada keramik terhadap komposisi silika dari batu emas, alumina oksida dari limbah kaleng, magnesium oksida dari air deterjen, dan suhu sekitar. Tujuannya yaitu untuk mengetahui komposisi kimia keramik cordierite menggunakan X-ray fluorescence. Yang kedua, mengetahui pembentukan fase kristal cordierite pada keramik terhadap komposisi silika dari batu emas, alumina oksida dari limbah kaleng, magnesium oksida dari air deterjen, dan suhu sekitar. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, masalah akan diteliti adalah pengaruh massa MgO dan Al2O3 terhadap karakteristik keramik cordierite yang dibuat dari batu emas, limbah kaleng aluminium, dan air deterjen. Yang kedua, penelitian ini akan mengukur kuat tekan, absorpsi, densitas, dan porositas keramik cordierite yang dihasilkan. Yang ketiga, yaitu penelitian ini tidak akan mengukur pengaruh bahan baku lain selain MgO dan Al2O3 terhadap karakteristik keramik cordierite yang dihasilkan. Tinjauan pustaka, keramik cordierite. Keramik cordierite merupakan salah satu jenis keramik refraktori yang terbuat dari material pembentukan cordierite, yaitu magnesium aluminium silikat dengan rumus kimia 2MgO2 Al2O3 SiO2. Keramik cordierite memiliki keunggulan yaitu tahan terhadap suhu tinggi 1000 sampai 1600 derajat Celcius dan konduktivitas panas yang rendah sehingga dapat digunakan sebagai bahan refraktori untuk industri pembuatan besi dan baja. Karakteristik keramik cordierite. Yang pertama, kuat tekan. Keramik cordierite memiliki kuat tekan tinggi dan dapat tahan terhadap abrasi dan gesekan. Yang kedua, kuat tarik. Kemampuan keramik cordierite untuk menahan tegangan yang diberikan pada saat terjadi deformasi. Keramik cordierite yang terbuat dari gas dan batu emas menghasilkan kekuatan tarik yang lebih tinggi dibanding keramik cordierite yang dibuat dari bahan baku tanah liat, fosfat, dan kuarsa. Selanjutnya, konduktivitas panas. Keramik cordierite memiliki
aktivitas panas yang rendah juga tetap digunakan sebagai bahan faktoring untuk pembuatan dan baja. Bahan baku keramik kordierit, bottom ash serta 5 kali aluminium. Gau et al. 2013 dapat memasang keramik yang memiliki kuat tekanan tinggi dan kekuatan tarik yang baik. Karena lihat, fosfat dan kuarsa dapat meningkatkan kuat tarik dan kuat tekan keramik. Sintesis melalui proses sintering bahan baku MgO, Al2O3, dan SiO2. Flash dan bottom ash dapat menghasilkan keramik yang memiliki kuat tekanan tinggi dan kekuatan tarik yang baik. Selanjutnya magnesium oksida dan alumina. Magnesium oksida dapat dijumpai secara alami di alam sebagai mineral olivin yang periode juga dihasilkan melalui proses kimia dengan mencampurkan magnesium dengan oksigen. Magnesium oksida tahan terhadap suhu tinggi hingga 2800 derajat Celcius. Alumina dapat dijumpai secara alami di alam sebagai mineral korodium juga dihasilkan melalui proses kimia dengan cara mencampurkan aluminium dengan oksigen. Bottom ash dan limbah aluminium. Bottom ash merupakan abu yang dihasilkan dari pembakaran batu bara di berbagai tenaga uap. Bottom ash ini terbuat dari silika, alumina, dan logam-logam lain seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Limbah kaleng aluminium merupakan sisa-sisa dari pembuatan kaleng aluminium. Limbah ini terdiri dari aluminium yang terbuat dari silika, alumina, dan logam-logam lainnya seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di Pusat Riset Teknologi Pertambangan BRIN Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Agustus 2023. Metode penelitian masuk ke bahan-bahan pembuatan keramik kordierit. Yang pertama, satu, bottom ash sebagai sumber silika, kedua, limbah kaleng alumina sebagai sumber alumina, yang ketiga MgO, salah satu bahan kordierit, yang keempat aqueous untuk melakukan precursor, yang kelima NaOH 4 molar sebagai pelarut serbuk silika, keenam HCl 8 molar untuk mengubah pH sol menjadi silika gel, yang ketujuh HCl 31,45% untuk melakukan limbah kaleng aluminium, yang kedelapan alkohol 70% sebagai pelarut bumbu kordierit, yang ke-9 natrium bikarbonat bahan perekat pada ekstraksi aluminium oksida. Selanjutnya, alat untuk pembuatan bahan keramik kordierit. Yang pertama, mortar dan pastel untuk melakukan serbuk material. Yang kedua, lada digital untuk menimbang massa material. Yang ketiga, ayakan untuk penyaring serbuk silika. Yang keempat, cetakan untuk mencetak keramik. Yang kelima, oven untuk mengeringkan gel. Yang keenam, jangka sorong untuk mengukur ketebalan sampel. Yang ketujuh, glass beaker untuk menampung larutan. Yang kedelapan, kertas saring sebagai penyaring sol dan gel silika. Yang kesembilan, hot plate magnetic stirrer untuk mengaduk larutan agar homogen dan memanaskan larutan. Yang ke-10, press hidrolik untuk mengimpress tataran sampel. Yang ke-11, furnace untuk mensintering sampel. Ke-12, pH 0-14 untuk mengukur pH larutan. Yang ke-13, spatula untuk mengaduk campuran larutan. Ke-14, termometer untuk mengukur suhu larutan. Ke-15, labu adalah mayor dan mengampu sol silika yang disaring. Ke-16, corong untuk membantu larutan dan sol mudah masuk dalam labu adalah. Adapun alat untuk karakterisasi keramik kordierit itu yang pertama XRD sebagai analisis struktur fase keramik kordierit, kedua FSM analisis topografi dan morfologi suatu material baik organik maupun anorganik, ketiga universal testing mesin untuk uji kuat tekan keramik kordierit. Adapun untuk diagram alir untuk pembuatan ekstraksi silika dari bottom ash, yang pertama 500 gram bottom ash diayak dengan ayakan 100 ml. Lalu kemudian aduk larutan NaOH 4 molar dengan bottom ash dengan magnetic stirrer pada suhu 100 derajat selama 120 menit. Kemudian tambahkan aqueous sebanyak 250 ml. Masukkan ke dalam gelas kimia. Tetesi larutan dengan HCl 8 molar hingga pH 7 sambil di stir pada suhu 100 derajat Celcius. Diamkan larutan hingga mengendap. Kemudian netralkan gel dengan aqueous 300 ml sebanyak 3 kali. Pisahkan endapan dengan kertas saring, kemudian keringkan pada suhu 110 derajat Celcius selama 2 jam, kemudian gerus dengan lumpa dan halus, kemudian serbuk silik dan menghasilkan serbuk SiO2 atau silikat, kemudian selesai. Selanjutnya ekstraksi Al2O3 dari kaleng aluminium. Pertama itu potong kaleng aluminium, masukkan ke dalam larutan HCl 31,4%, aduk hingga potongan aluminium larut. Kemudian saring larutan dengan kertas saring. Setelah itu tambahkan natrium bikarbonat, pisahkan endapan dan tambahkan aqueous. Kemudian aduk larutan hingga timbul endapan.
Misalkan endapan, keringkan endapan menggunakan oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian menjadi padatan aluminium oksida dan selesai. Selanjutnya pembuatan keramik cordierite. Timbang magnesium oksida, alumina, dan silikat, kemudian ayak bubuk cordierite dengan ayakan 100 ml. Tambahkan masing-masing bubuk dengan alkohol 70% sebanyak 60 ml. Kemudian aduk dengan magnetic stir dengan kecepatan 120 rpm selama 4 jam. Kemudian pisahkan cairan alkohol dari paduan cordierite dengan kertas saring. Kemudian keringkan larutan menggunakan oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian haluskan pada padatan larutan. Kemudian saring menggunakan ayakan mes 100. Kemudian cetak bubuk cordierite menggunakan alat press dengan beban 3 ton. Kemudian perlakukan panas pada suhu 1000 derajat Celcius selama 3 jam lalu disingkari. Selesai. Adapun daftar pustaka yang dipakai pada penelitian ini dapat dilihat pada layar berikut. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.